Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Berkat Allah melalui Pekerjaan. Bacaan kita terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 9-11 yang berbunyi demikian. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hampir seluruh waktu kehidupan manusia pada umumnya dilewati dengan bekerja. Karena bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh manusia dari pagi hingga petang hari. Respon manusia terhadap pekerjaan pun berbeda-beda. Ada orang yang mencintai pekerjaannya dan selalu terdorong untuk melakukan lebih banyak lagi dalam bekerja. Seringkali disebut dengan workaholic. Tetapi ada juga orang yang sekedar bekerja sebagai suatu tuntutan kehidupan dalam hal mencari nafkah dan merasakannya sebagai suatu beban yang berat. Sehingga tidak menikmati pekerjaannya dan akibatnya sulit untuk bersyukur. Bahkan orang yang mengalami itu beranggapan bahwa pekerjaan itu bukan sebagai berkat dari Tuhan, melainkan justru sebagai kutukan. John Stott mengatakan, pandangan seperti itu atau pandangan ortodoks tentang kerja seakan menyetujui ajaran yang menyatakan bahwa kerja badani adalah kutuk yang dijatuhkan ke atas manusia akibat dosa-dosanya. Memang ada pekerjaan yang oleh karena kejatuhan manusia berubah menjadi usaha yang penuh jerih payah, seperti dicatat dalam Kejadian 3 ayat 17. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Namun hal itu adalah konsekuensi diciptakannya oleh Allah yang segambar dengan dirinya. Allah saja tampil sebagai pribadi yang bekerja. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasal 1. Sebelum Allah beristirahat dan memberkati ciptaannya, Allah terlebih dahulu menciptakan manusia dan dengan melakukan hal itu, membuat manusia juga bekerja seperti Allah. Dalam Perjanjian Lama, kerja amatlah dihormati. Khususnya pekerjaan keahlian orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat barang-barang seperti tukang periuk, pengasah batu, tukang kayu, dan lain sebagainya sangatlah dihormati. Karena kerja sebagai bagian yang utuh dari intisari dari kehidupan manusia. Orang Yahudi mengenal ungkapan, orang yang tidak mengajar anak lelakinya berusaha, mengajarnya mencuri. Kitab Amsal yang penuh dengan peringatan tentang kerja keras, yaitu misalnya Amsal 8 ayat 19. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Atau kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Amsal 19 ayat 15. Jadi sangat jelas bahwa Perjanjian Lama mencela kemalasan dan memuji kerja keras. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kerja diasumsikan sebagai cara yang normal bagi kehidupan setiap orang. Dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengucapkan pernyataan yang keras di mana seorang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Aturan ini berlaku bagi semua orang percaya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia di dunia ini adalah pemberian Tuhan atau berkat dari Tuhan. Dalam kitab Ulangan 8 ayat 17-18 dan Malaki 3 ayat 11 sangat cukup menjelaskan bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada manusia untuk mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Allah bukan saja sumber kekuatan, tetapi juga sumber segala hikmat. Dari ayat-ayat tersebut sangatlah jelas bahwa Allah lah yang mengatur alam ini. Memang benar bahwa manusialah yang mengolah lahan atau tanah, menanam, merawat, dan memelihara apa yang ditanam. Tetapi Tuhanlah yang memberkati. Mari kita mensyukuri pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Amin.